Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, para penghobi dan pecinta ayam serama. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sedikit tips ya ke teman-teman semua, bagaimana cara perawatan ayam serama. Nah, ini yang akan saya bagi ini tips ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, yang ini kita akan bahas kali ini adalah perawatan ayam serama mulai dari proses penjodohan sampai dewasa ya. Baiklah, kalau misalkan ini ya teman-teman penasaran tentang cara-cara perawatan ayam serama, bisa nonton juga di video-video saya yang lain ya, untuk lebih detailnya proses penjodohannya seperti apa, terus proses mengeramnya seperti apa, itu bisa lihat di video-video saya yang lain banyak. Nah, baiklah, kalau untuk penjodohan ya, ayam serama biasanya bervariasi. Ada yang usianya sudah baru 5 bulan sudah mulai bisa kawin. Nah, tapi umumnya rata-rata itu mulai 6 bulan atau 7 bulan itu yang bagus ya. Kalau jantan bagusnya sih usia 1 tahun lebih baru dikawinkan. Nah, ini anakannya biasanya akan jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan memakai pejantan yang usianya masih relatif muda. Kalau usia pejantan masih relatif muda biasanya nggak bagus. Kalaupun kadang-kadang ini ya yang sering terjadi itu, telurnya kadang-kadang walaupun fertil tapi dia kadang-kadang mati di cangkang, atau anakannya usia berapa hari kemudian sudah mati, nggak bisa bertahan hidup. Nah, ini pengaruh juga ya. Jadi kalau usianya terlalu muda nggak bagus juga ya. Nah, terus lagi kalau misalkan dua-duanya muda, ini yang paling rawan sekali ya. Jadi biasanya kalau jantannya muda misalkan 5 bulan, betinanya 6 bulan, ini masih terlalu muda. Ini biasanya juga kadang-kadang kalaupun nelur, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya, telurnya kadang-kadang relatif kecil dan boleh dibilang sepertinya kadang-kadang kalau ditetaskan itu nggak jadi gitu loh, karena memang masih istilahnya belum terlalu matang ya. Karena jantan atau betinanya kalau usianya sudah sama-sama dewasa, misalkan sudah 1 tahun lebih, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita pakai indukan baik jantan atau betina yang terlalu muda, biasanya nggak bagus ya. Jadi usahakan kalau memang teman-teman memang pengen menyiapkan hasil anakan yang bagus, usahakan ngawinkan di usia-usia yang sudah dewasa ya. Misalkan ya kalau boleh dibilang ya sekitar 6 bulan ke atas ya, itu sudah bagus, terutama kalau untuk betina ya. Tapi kalau untuk jantan usahakan 1 tahun lebih. Kalau yang biasanya tajinya udah ya seginilah, itu lebih bagus daripada yang muda ya, karena memang jantan ini yang menurut saya sangat berpengaruh sekali ya, daripada kita pakai betina yang betinanya, kalau seandainya misalkan betinanya yang muda atau jantannya yang muda, saya lebih bagus memilih betinanya yang muda tapi jantannya yang tua, daripada kita pakai jantan istilah jantan muda dengan betina yang tua. Karena pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya. Jadi walaupun betinanya muda, tapi kalau jantannya sudah yang tua kita pakai, biasanya hasil anakannya lebih bagus. Karena kalau untuk betina sendiri biasanya kalau sudah usia sudah tua ya, kadang nelurnya sudah nggak, istilahnya sudah nggak sudah nggak begitu inilah, istilah nggak begitu produk. Kadang nelurnya udah kadang 1 hari nelur, nanti 3 hari 4 hari nggak nelur, kadang seperti itu. Nah, karena memang sendiri kalau ayam serama sendiri ini pengalaman saya, kalaupun nelur jarang ada yang nelurnya rutin tiap hari. Biasanya paling tidak itu 1 hari nelur, nanti selisih 2 hari atau 3 hari kemudian baru nelur lagi. Nah, kadang-kadang ada yang 1 hari nelur, nanti besok tidak, besoknya nelur lagi. Nah, kadang ada yang seperti itu juga. Jadi
belum pernah ada ya ayam serama saya selama saya pelihara ayam serama selama beberapa tahun ini yang rutin nelur, misalkan 1 minggu berturut-turut nggak pernah berhenti nelur, itu belum ada. Jadi kadang 1 hari nelur, besoknya tidak, lusa nelur lagi, seperti itu. Kadang ada yang langsung berturut-turut 2 hari nelur, nanti 2 hari kemudian tidak nelur lagi, terus lusanya lagi baru nelur lagi. Kadang ada juga yang seperti itu. Jadi kalau selama pengalaman saya ingat saya mungkin hanya 1 betina yang 3 hari rutin nelur, tapi kemudian beberapa hari kemudian nggak nelur lagi. Jadi kalau yang rutin nelur terus sampai mungkin 1 minggu begitu, pengalaman saya belum pernah ada punya ayam serama yang seperti itu. Nah, untuk proses ini ya pengeramannya sama dengan ayam-ayam pada umumnya, jadi kurang lebih antara 18 sampai 21 hari atau 3 minggu. Jadi proses mengeramnya rata-rata memakan waktu seperti itu ya teman-teman, sekitar 18 hari sampai 3 minggu. Nah, selama itu teman-teman bisa cek telurnya ya. Kalau sudah 1 minggu diiramin itu teman-teman sudah mulai bisa ngecek telurnya, apakah telurnya fertil atau tidak. Nah, nanti kalau yang fertil, untuk cara ngecek telurnya teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain, banyak cara mengetes atau mengecek telur yang fertil atau isi dengan yang infertil atau tidak isi. Teman-teman bisa lihat di video saya, ada 2 kalau nggak salah, 2 video yang membahas tentang masalah telur tersebut ya. Nah, untuk ayam serama yang ini kadang-kadang teman-teman nanya juga ya, kalau sudah nelur atau ngeram itu kira-kira jantannya dipisah atau tidak. Ini sering ditanyakan juga ke saya ya oleh teman-teman. Nah, itu untuk dipisah atau tidak tergantung saja ya. Teman-teman lihat, kalau misalkan betinanya 1 kandang ya dengan jantan, terus betinanya udah ngeram, terus jantannya itu sekiranya mengganggu. Nah, ini yang sekiranya mengganggu, kalau memang sudah pasti mengganggu harus dipisah, mau tidak mau. Walaupun ada sebagian mungkin setelah dipisah jantannya terus nggak mau ngeram, ada memang yang seperti itu. Tapi kalau saya biasanya tergantung ya, saya lihat kalau memang nggak mengganggu nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada betina lain ya harus kita pisah, lebih baik dikawinkan dengan betina yang lain. Nah, tapi kadang ada sebagian ya jantan dan betina, kalau pas posisi ngeram atau nelur terus jantannya dipisah, dia nggak mau nelur lagi atau nggak mau ngeram lagi, ada seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu solusinya ya harus dijadikan satu, tetap jadikan satu selama dia jantan ini nggak mengganggu. Tapi kalau mengganggu harus dipisah. Nah, oke. Nah, terus kalau untuk perawatan ayam ya setelah menetas, apakah bisa langsung dibok? Kalau memang teman-teman mau niatnya disapih dari usia 0 ya, itu bisa. Saya bahkan ada yang baru menetas itu masih basah ya, istilahnya masih bulu-bulunya belum kering, itu pun sudah saya bok. Tapi harus memang boknya dipisahkan ya, dikasih ini karton atau box triplek yang kotak itu. Teman-teman bisa lihat aja di video saya, banyak kok yang ayam saya yang bok, bagaimana cara ngeboknya, terus sampai usia berapa hari dibok, itu banyak di video-video saya. Tapi kalau untuk beberapa strip ini ya, kalau nggak salah sudah sampai sekarang yang ada usia 6 bulan itu, jadi sudah mungkin sekitar 5 atau 7 kali tetasan, itu nggak ada yang saya bok. Hanya saja saya pakai sistem babuan, jadi saya babukan. Bahkan ada telurnya yang saya babukan ke betina lain yang sekiranya betina ada yang kurang bagus dari postur tubuhnya ya, misalkan sudah tema begitu. Nah, itu saya ini pakai babuan untuk ngeramin telur dari betina-betina lain, atau kadang-kadang saya pakai untuk ngasuh. Jadi begitu, jadi harus ini ya, kalau untuk babuan itu harus antara yang babuan sama yang mau dibabukan, kalau bisa usia telurnya atau proses telurnya hampir bersamaan. Jadi kalau seandainya nanti yang satu menetas, nah nanti kita bisa pakai babuan. Jadi harus sama-sama nelur ya kalau untuk betina babuan. Nggak bisa kalau betina yang nggak sedang nelur terus kita pakai babuan, ya nggak bisa, karena nggak mungkin dia mau ngeram ataupun mengasuh anakan kalau dia posisinya memang sebelumnya nggak nelur. Nah, itu teman-teman bisa lihat di video saya, ada juga ya bagaimana cara membabukan ayam serama ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya. Nah, kalau misalkan yang untuk dibok, nah untuk yang dibok ini ada, kalau mau lihat detailnya ada di video saya juga ya. Nah, ini biasanya usia 0. Nah, ini sudah mulai saya siapkan itunya ya, bok-boknya, terus tempat minum, tempat makan saya siapkan semua. Nah, ini biasanya saya lampu
full lampu itu sampai sekitar 7 hari atau 10 hari. Nah setelah lewat dari masa itu ya 10 hari atau lewat dari 7 hari itu biasanya saya lampu malam aja, siangnya saya jemur sambil saya taruh di ini, yang jelas nggak full lampu terus. Tapi kalau malam harinya tetap harus di lampu sampai 1 bulan atau 1 bulan lebih ya. Untuk lebih tahu detailnya seperti apa, teman-teman bisa lihat di video saya yang lain. Nah kalau sudah 1 bulan, nah ini kalau penjemuran biasanya saya usaha 1 minggu, yang saya box itu udah full 1 minggu saya lampu. Setelah itu biasanya saya mulai jemur-jemur. Nah kalau untuk pakan ya tetap biasanya saya pakai 591 atau BR1, atau bisa juga pakan ayam-ayam petelur yang untuk usia anakan bisa juga dipakai ya. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk usia jemur ya satu minggu sudah mulai bisa dijemur. Nah sedangkan untuk ngumbar biasanya saya mulai umbar ayam serama itu mulai usia 1 bulan ya. 1 bulan begitu sudah bisa saya umbar ya. Saya umbar terus saya taruh di tempat umbaran, kadang di kandang umbaran yang besar, atau kadang juga langsung diliarkan gitu aja. Yang penting tempatnya jangan tempat yang becek, karena kalau tempat becek nanti kasihan anakan ayamnya rawan sakit. Nah setelah itu nanti malam lagi tetap saya ini lagi ya, kalau masih usia 1 bulan itu masih sangat kecil, malamnya masih saya box lagi. Nah seperti itu terus. Nah kalau untuk yang saya babukan biasanya kalau udah 1 bulan saya pisahkan dari indukan babuannya. Nah betinanya sudah mulai saya kawinkan lagi, jadi seperti itu. Nah kalau usianya sudah sekitar kurang lebih 2 bulan sudah mulai saya kasih makan biji-bijian ya, kadang kacang hijau, kadang juga beras merah ataupun ketan hitam. Sudah mulai sedikit saya alihkan ke makanan biji-bijian, jadi furnya sudah mulai saya kurangi ya. Kecuali kalau untuk yang memang saya mau breeding, biasanya walaupun sudah usia dewasa tetap saya kasih fur, karena ini sangat berpengaruh ya antara yang tidak dikasih fur dengan yang dikasih fur. Biasanya tingkat produktivitasnya lebih tinggi yang dikasih fur daripada yang tidak dikasih fur ya. Jadi mungkin ini beda-beda ya, untuk setiap orang mungkin caranya berbeda-beda, tapi kalau saya selama ini tetap untuk memancing jantannya agar lebih produktif, betinanya juga lebih produktif. Biasanya kalau saya tetap saya kasih fur, walaupun mungkin saya saya campur dengan beras merah ataupun biji-bijian yang lain. Bahkan kadang-kadang juga saya kasih makanan perkutut ya, millet itu bagus juga. Cuman ya nggak ekonomis karena memang harganya mahal. Nah oke, jadi setelah usia 3 bulan ke atas gitu ya, itu biasanya sudah rutin. Kadang saya umbar di kandang umbaran, ada kandang saya yang besar, teman-teman bisa lihat di itu ya, video-video saya banyak kandang-kandang saya, ayam-ayam saya yang saya umbarnya. Nanti malam tetap saya ini lagi. Nah sampai usia 6 bulan. Kalau usia 6 bulan itu nanti sudah saya seleksi mana yang sekiranya bagus untuk saya pakai bibit. Nah itu biasanya sudah ini ya, langsung saya umbar dengan betinanya. Usia kalau jantan saya sih jarang ya pakai muda, kecuali memang nggak ada. Nah jadi kalau jantan biasanya tetap saya pakai yang sudah 1 tahun lebih, kecuali memang nggak ada saya pakai yang usia muda juga nggak apa-apa, karena memang kalau jantan terlalu muda nggak bagus. Nah jadi kalau mana yang sekiranya sudah saya mau kawinkan, saya taruh di kandang umbaran, jadi saya liarkan begitu aja biar lebih mudah kawin. Nah nanti kalau sudah ada yang mulai nelur, nah itu saya siapkan tempat, kadang sengaja saya kurung ataupun saya biarkan di mana tempat dia nelur. Nah saya tunggu aja di situ. Nanti kalau sekiranya memang tempatnya itu di luar kandang atau sangkar gitu, saya biarkan telurnya saya ambil, nanti besok nelur lagi. Nah kalau sudah ngeram, saya siapkan, saya taruh di kandang yang sekiranya aman lah, biar aman dari predator ataupun aman dari pejantan lain, biar nggak diganggu. Itu biasanya saya taruh di box, kotak atau sangkar-sangkar itu ya. Nah itu terus nanti sampai menetas baru saya pisah lagi anakannya, jadi seperti itu. Nah setelah itu ya berlanjut ke awal lagi, mulai perawatan ayam menetas lagi ya. Kita lihat lagi video-videonya ya, teman-teman bisa lihat di video-video saya ya. Jadi kalau sudah menelur harus dipisahkan ke kandang biar aman. Nah terus kalau udah menetas pun harus dipisahkan. Jadi ingat, kalau sudah bertelur begitu mulai mengarap, kalau sudah lewat dari 3 minggu dicek lagi telurnya. Kalau memang sekiranya infertil atau enggak isi ya harus dipisah lagi untuk dikawinkan lagi. Jadi seperti itu prosesnya.
Oke, jadi mungkin hanya begitu saja sedikit tips yang bisa saya bagi ke teman-teman semua untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Jadi kalau ada kritik dan saran dari teman-teman semua, silahkan tulis saja di kolom komentar. Yang memang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan juga buat teman-teman semua yang memang merasa video saya ini bagus dan bisa bermanfaat, silahkan di share ke sosial media teman-teman semua. Jadi untuk kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.